untuk OSIS masa bakti tahun 2025-2026. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kita. Nama saya Ari dan bisa penilaian nomor absen 1 dari kelas 3. Hari ini bersama dengan siapa? Kak Citra. Oke, Kak Citra, apa berkenan kami wawancarai? Ya, aku bersedia. Oke, pertanyaan pertama, apa motivasi kakak untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Jadi aku punya dua motivasi, yaitu dari diri sendiri dan juga dari dukungan luar. Dari diri sendiri dikarenakan aku juga mau meningkatkan kemampuan aku untuk kepemimpinan ke depanan, dan juga aku ingin belajar berorganisasi lebih baik. Untuk dari dukungan luar, aku dapat dari orang tua aku sendiri mendukung aku untuk menjadi calon ketua OSIS. Oke, yang kedua, menurut kakak, apa peran dan tanggung jawab utama seorang ketua OSIS? Seorang ketua OSIS harus bisa berkoordinasi kepada anggota-anggota lainnya apabila ingin menjalankan suatu program kerja. Dan juga ketua OSIS harus dapat bertanggung jawab atas program kerja yang sedang akan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, program apa yang akan kakak buat untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan OSIS? Aku bakal buat program kerja Aksara, Aksi dan Edukasi Siswa Berdaya, di mana siswa dapat melaksanakan perlombaan yang bakal kita sediain, yakni adanya e-sport, lomba short video edukasi, lomba debat, lomba poster infografis, dan juga lomba mendaur ulang beberapa sampah untuk menjadi karya mini. Bagaimana cara mengatur waktu antara kegiatan OSIS dan kegiatan belajar mengajar kakak? Cara aku mengaturnya yaitu aku lihat dulu yang mana sih kegiatannya lebih sibuk dan lebih lama. Apabila program kerja OSIS lebih lama, jadi aku bakal memprioritaskan peran OSIS dan juga kegiatan program kerja tersebut. Lalu setelah aku melaksanakan program kerja tersebut, aku bakal belajar. Mungkin aku bisa belajarnya lebih cepat ataupun di malam hari. Baiklah, apa yang akan kakak lakukan jika ada anggota OSIS yang melakukan kesalahan yang fatal? Aku bakal memberikan sanksi, tetapi sanksi itu berupa sanksi ringan. Seperti aku bakal menasihati anggota tersebut dan bertanya terlebih dahulu, mengapa anggota tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut. Lalu bagaimana cara kakak menyelesaikan perselisihan antara OSIS? Aku bakal ngumpulin dua belah pihak, dari mana sudut pandang yang lebih jelas dan apabila sudut pandang itu dapat diterima dengan lebih baik. Lalu, apa pesan dan kesan kakak selama kegiatan Suara Demokrasi dan pemilihan Ketua OSIS 2025? Pesanku, awalnya waktu aku mau orasi, aku agak tegang. Tetapi setelah aku berorasi dan juga memberitahu visi, misi, serta program kerjaku di depan, aku merasa lebih lega. Dikarenakan aku bisa memberikan seluruh siswa SMP Negeri 10 Denpasar mengenai visi, misi, dan juga program kerja milikku sendiri. Baiklah, itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai oleh kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata, disengaja ataupun tidak disengaja. Kami tutup dengan para Santi. Om, Santi, 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 Om. Kami saya ucapkan terima kasih kepada Mas Andi. D4 Kokurikuler kelompok 3. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every Hai semuanya,
kami berhasil mewawancarai salah satu kandidat ketua OSIS. Sekarang kami akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sekolah. Om Swastiastu. Kali ini saya sudah bersama salah satu dari warga sekolah yang akan saya wawancarai. Sekarang saya bersama dengan Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diani dari kelas 9A. Oke Kak Diani, maaf mengganggu waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan seputar kegiatan yang telah kita lakukan tadi, yaitu pemilihan calon kandidat ketua OSIS. Pertanyaan pertama, apakah kakak merasa pemilihan ketua OSIS penting? Mengapa? Ya, menurut kakak itu pemilihan ketua OSIS itu sangat penting. Dengan adanya pemilihan ketua OSIS ini kita dapat merasakan secara langsung arti demokrasi di jenjang sekolah kita. Selain itu kita juga dapat memilih kandidat ketua OSIS yang menurut kita baik, seperti itu. Lalu bagaimana ketua OSIS dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif? Nah, dengan adanya ketua OSIS ini, tentunya dari program-program kerja yang unik dan menarik yang diberikan itu dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ketua OSIS dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan sekolah? Nah, cara ketua OSIS itu untuk memotivasi yang lainnya itu bisa dengan sosialisasi atau enggak tentang program kerja yang tentunya dibuat lebih menarik seperti itu. Lalu, apa saran kakak untuk ketua OSIS terpilih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Nah, saran dari kakak yaitu tentunya ketua OSIS itu harus tetap tegas dan menciptakan program kerja serta dapat mengatur anggota lainnya dengan lebih tegas dan disiplin. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kakak menunjukkan dukungan kakak terhadap kandidat ketua OSIS pilihan kakak? Cara kakak mendukung kandidat OSIS kakak yaitu dengan memilihnya, selain itu juga dengan mengikuti program kerja dan juga mungkin membantunya untuk meng-share dan menyuruh adik kelas lainnya itu untuk mengikuti program kerja tersebut. Sekian pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada salah satu warga sekolah, yaitu Kak Diani. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Nah, kali ini kita sudah bersama warga sekolah yang kedua, yaitu kita bersama dengan... Halo semuanya, aku Tania dari kelas 8A. Oke, jadi kali ini kita akan mempertanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan pada Kak Diani tadi. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kakak merasa pemilihan ketua OSIS itu penting? Mengapa? Menurutku penting karena ketua OSIS itu kan merupakan perwakilan dari semua siswa. Jadi dengan kita memilih ketua OSIS, kita dapat membangun sekolah menjadi lebih maju. Selanjutnya, bagaimana ketua OSIS dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif? Jadi ketua OSIS itu dapat menciptakan program yang lebih menarik dan bagus. Jadi siswa itu dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ketua OSIS dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan sekolah? Dengan mengadakan sosialisasi yang ada di program tersebut. Oke, apa saran kakak untuk ketua OSIS terpilih agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Tetap rendah hati dan selalu mendengarkan pendapat siswa dan jangan cuma janji pas kampanye aja. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kakak menunjukkan dukungan kakak terhadap kandidat ketua OSIS yang kakak pilih? Dengan menyalurkan komen-komen positif terhadap siswa-siswa yang lain. Baik, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Kami tutup dengan parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. One day wishing that we can come more. I wanna live fast, never look back. That's what we're here for. Don't wanna wait.
endlessly. Because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head over mine. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magical spell, and it's working so well that I can't get away. I'm a lucky fella, and I just gotta tell her that I love her endlessly. Because love grows where my rosemary goes. Day 4, day 4 ya? Day 4. Setelah kemarin kamu ngomong